Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Komar Official. Sesuai dengan judul video, yaitu mengamuknya macan Mataram dari Jawa di Pulau Madura. Langsung saja, usia Pangeran Nonggosukoewati yang sudah lanjut membuatnya tak mungkin lagi memimpin di Keraton Pamekasan Madura. Maka dari itu, mahkota kerajaan Pamekasan diserahkan kepada anak selirnya, yaitu Pangeran Purbaya. Meskipun pada saat itu juga putra mahkota telah ada, namun masih belum cukup umur untuk dinobatkan menjadi seorang raja. Maka dari itu, Pangeran Nonggosukoewati mengangkat putra selirnya untuk menggantikan tahtanya, yaitu Pangeran Purbaya. Beberapa tahun sebelum Keraton Pamekasan berganti kepemimpinan, tepatnya pada tahun 1016, ternyata di Mataram ada Sultan Agung yang lagi memimpin di Keraton Mataram atau Kesultanan Islam Mataram. Ketika mendengar nama Sultan Agung sudah tidak asing lagi ya, di Pulau Jawa tentunya begitu luasnya Keraton Mataram, begitu lebarnya kekuasaan pulau-pulau yang telah ditaklukkan oleh Sultan Agung. Ketika berbicara kuatnya bagaimana Keraton Mataram, ini ngeri. Di dalam salah satu lontar dijelaskan bahwasanya ketika gong berbunyi 3 kali atau gong khusus, katanya di Keraton Mataram, setiap pojok itu ada gong-gongnya. Ketika gong tersebut dibunyikan menandakan bahwasanya para prajurit harus berkumpul. Tak lama setelah gong dibunyikan, maka 1 jam kira-kira setelah gong dibunyikan, maka di hadapan Keraton Mataram sudah berbaris ribuan prajurit dan rakyat Mataram yang telah siap bertempur sampai mati. Kenapa bisa? Karena pada saat itu juga Sultan Agung menerapkan wamil, wajib militer, walaupun bagi rakyat biasa. Seperti yang sudah banyak dijelaskan bahwasanya ideologi Sultan Agung yaitu memakai Bhinneka Tunggal Ika yang berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan alasan ingin meneruskan perjuangan Mahapati Gajah Mada di era Keraton Majapahit. Sultan Agung memiliki ambisi untuk meluaskan kekuasaan wilayahnya dan juga mempunyai rencana untuk mengusir pasukan asing penjajah kolonial Belanda pada saat itu juga. Dan Sultan Agung pun sangat berharap untuk bisa mengusir pasukan Belanda tersebut dari bumi Nusantara. Sedangkan penguasa di Madura masih ada ikatan keluarga, kerabat. Jadi di Madura pada saat itu juga Raja Madura sini, Madura situ kan gitu kan. Itu keluarga. Jadi Raja Madura yang selatan, utara, timur, barat itu ternyata kerabat atau keluarga. Maka dari itu mereka berkumpul bersatu untuk menghadapi pasukan Kesultanan Mataram. Mereka bersatu terlebih dahulu karena kenapa? Karena sudah menyebar banyak berita dan isu-isu tentang Kerajaan Mataram akan memperluaskan wilayahnya ke Pulau Madura. Pangeran Nonggosukoewati pun yang sudah lanjut usia ikut turun di medan laga untuk menemani putranya yaitu Pangeran Purbaya di medan perang. Tugas Pangeran Nonggosukoewati sendiri yaitu hanya memberi petunjuk dan aba-aba siasat perang terhadap pasukan Pamekasan yang akan bergabung dengan pasukan Sumenep. Terdiri daripada Madegan, Belega, Arusbaya, dan Kadipaten Mlojo. Jadi 5 kerajaan sekaligus berkumpul bersatu menghadapi satu kerajaan dari Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Pasukan Mataram tersebut dipimpin oleh 2 orang panglima, yaitu Pangeran Suyono dan Pangeran Selorong. Sedangkan di Madura telah menyiapkan 6.000 pasukan lengkap persenjataannya yang dipimpin langsung oleh Pangeran Sukowati untuk menghadapi 500 prajurit Mataram. Bayangkan 6.000 pasukan Madura melawan 500 pasukan dari Mataram. Ini gak sebanding tentunya ya. Lalu pertempuran sengit pun tak bisa dielakkan lagi. Mereka bertaruh nyawa berperang untuk mendapatkan kemenangan dan perjuangannya masing-masing. Akhirnya pemimpin daripada pasukan Mataram
yaitu Pangeran Suyono dan Pangeran Selorong akhirnya tewas beserta 16 pemimpin prajurit Mataram yang lain. Saat mendapati kenyataan bahwa pemimpin perang mereka telah tewas, maka pasukan Mataram pun berangsur-angsur mundur dan berusaha untuk berlari membawa jenazah para pemimpin mereka ke tengah laut. Lalu dari tempat ini salah satu pasukan pun mengirimkan laporan. Mereka mengirimkan laporan kepada Sultan Agung di pusat kerajaan Mataram di Jawa. Dan benar saja kita sudah mengenal sosok Sultan Agung yang terkenal di Jawa di pusat pemerintah Mataram tersebut. Dia sangat geram karena telah mendengar dua panglima andalan keraton Mataram telah tewas melawan 6.000 pasukan di Pulau Madura. Ya tentunya secara logika kan mungkin juga gitu kan. 500 pasukan melawan 6.000 ini sangat tidak sebanding gitu. Lalu Sultan Agung pun tidak bisa tinggal diam. Lalu beliau mengirimkan beberapa pasukan lagi dan yang jumlahnya sudah berlipat-lipat, lalu memerintahkan kepada panglima andalan beliau yaitu Ki Jurukiting yang tentunya sudah lanjut usia. Mungkin secara fisik Ki Jurukiting adalah sosok orang yang sangat tua renta yang mungkin tidak bisa secara logika diajak untuk berperang lagi. Namun kenyataannya tidak sedemikian, geng. Ki Jurukiting itu sendiri semasa hidupnya terkenal sebagai macan Mataram atau macan dari Pulau Jawa. Memang secara fisik Ki Jurukiting sudah tak layak untuk berperang. Namun kemampuannya untuk menghadapi musuh masih bisa sangat untuk diandalkan. Maka dari itu pun Sultan Agung memasrahkan urusan tersebut kepada Panglima Jurukiting. Di dalam peristiwa penyerangan Madura tersebut, Ki Jurukiting pun tidak kenal ampun. Sengaja memang Sultan Agung mengirimkan Panglima Jurukiting karena Sultan Agung mengenal baik karakter sifat Ki Jurukiting di dalam berperang. Memang sengaja Sultan Agung mengirimkan Ki Jurukiting tak lain hanya untuk membantai semua pasukan Madura tersebut. Lalu berangkatlah pasukan Mataram yang kedua di bawah kepemimpinan Ki Jurukiting. Pada di saat perjalanan, maka bergabunglah sisa-sisa pasukan tadi yang telah diporak-porandakan oleh pasukan Madura di tengah lautan, bergabung kembali untuk menaklukkan Madura. Akhirnya pada tahun 1624, Ki Jurukiting beserta pasukannya berhasil mendarat di pantai Madura bagian barat. Dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, mereka pun berniat untuk membalaskan dendam rekan-rekannya yang telah gugur di tahun 1923. Oleh karena itu, mereka pun tidak langsung menyerang keraton yang ada di Madura. Lalu mereka mengirimkan mata-mata dahulu sebelum menyerang, dan akhirnya Ki Jurukiting mengetahui bahwasanya yang awalnya Madura bersatu atau mengkeroyok keraton Mataram. Lalu Ki Jurukiting mengetahui bahwasanya yang awalnya bersatu mereka telah menjaga daerah masing-masing atau tidak siaga pada satu pusat, yang tentunya hal itu bisa membuat atau mempermudah kerajaan Mataram untuk lebih memenangkan di dalam peperangan. Akhirnya keraton Mataram pun menyerang Madura bagian barat. Dan di dalam peperangan yang dahsyat tersebut, mereka dari kedua belah pihak banyak mengalami kerugian, baik dari jiwa ataupun harta. Dikarenakan pasukan Mataram yang sekarang jumlahnya sudah berlipat-lipat, kekuatannya sudah bertambah, ya mau tidak mau akhirnya pasukan Madura tidak bisa menahan lagi serangan dari pasukan Mataram. Adipati Mlojo pun akhirnya terbunuh di medan perang tersebut. Sedangkan Adipati Belega sendiri yaitu melarikan diri, yang akhirnya masih juga tertangkap oleh pasukan Mataram dan dibunuh pada saat itu juga di Jurang Rejo. Di sisi lain, Pangeran Mas Raja di Arosbaya langsung melarikan diri ke Batam. Namun sayangnya Pangeran Mas Raja ketinggalan info ternyata, yang kenyataannya Kesultanan Batam pun sudah dikuasai oleh Sultan Agung, sudah ditaklukkan oleh Sultan Agung. Akhirnya Raden Mas Raja tersebut ditangkap oleh Kesultanan Batam lalu diserahkan kepada Sultan Agung, ya. Dan akhirnya dibunuhlah
Raden Mas Raja di Keraton Mataram oleh Sultan Agung sendiri. Pasukan Sumenep pun mempertahankan diri dengan keberanian yang sangat tiada tandingannya. Namun, kenyataannya pasukan musuh lebih kuat dan pasukan Sumenep pun sangat menyadari akan hal itu. Namun mereka tetap berjuang mati-matian untuk mempertahankan harga diri. Maka banyaklah pasukan mereka yang gugur di medan laga tersebut karena dibantai oleh Ki Jurukiting beserta pasukannya. Untuk mensiasati hal tersebut, Raja Sumenep Raden Abdullah yang berkelar sebagai Pangeran Cokronegoro, yaitu menantu Pangeran Nonggo Sukowati, melaporkan hal tersebut kepada Sultan Demak. Namun sangat malang nasibnya. Sesampainya di pelakaran Sampang, akhirnya Raden Abdullah pun ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Mataram. Sedangkan Raden Bugan, yaitu putranya yang masih berumur 3 tahun, dilarikan dan diserahkan kepada Sultan Cirebon oleh pengikutnya. Akhirnya Raden Bugan pun dikirimkan ke Keraton Mataram oleh Kesultanan Cirebon untuk belajar adat istiadat keraton di Mataram. Di Pamekasan, Ki Jurukiting sangat mendapatkan perlawanan hebat oleh pasukan yang dibentuk oleh Raden Nonggo Sukowati. Di dalam pertempuran tersebut, mereka di antara kedua pasukan tersebut tidak pernah mundur walaupun selangkah pun. Ini sangat luar biasa tentunya. Para prajurit pria di depan dan para wanita di belakang. Sebab kalau ada prajurit pria yang di belakang, berarti dia telah melarikan diri dari medan perang. Untuk itu, apabila ada prajurit pria yang ada di belakang, maka para wanita akan segera membunuhnya. Seluruh rakyat pun ikut berjuang dengan sangat ketat, dengan prinsip lebih baik mati daripada hidup dijajah. Keraton Pamekasan pun pantang mundur, walaupun kekuatan pasukannya yang sekarang sudah berlipat ganda. Di dalam pertempuran itu, banyak di antara mereka yang gugur di medan perang, termasuk Pangeran Nonggo Sukowati beserta istri-istrinya yang dihancurkan oleh pasukan Mataram. Baik Pangeran Purbaya, Pangeran Jimat, dan seluruh abdi dalam keraton semuanya dihabisi tanpa sisa oleh pasukan Mataram. Oleh karena itu, penyerangan pasukan Jawa ke Pulau Madura di Pamekasan disebut dengan perang habis-habisan. Dengan istilah Jawanya yaitu puputan. Karena perang tersebut merupakan perang terbesar yang pernah ada di Keraton Madura. Pada waktu itu, semua pasukan Madura telah gugur karena diserang habis-habisan oleh pasukan Mataram. Satu-satunya keturunan Raja Mataram yang masih hidup selain Raden Bugan, Raden Praseso saja yang masih di bawah umur. Dikarenakan Raden Praseso masih di bawah umur dan masih sangat kanak-kanak, sehingga Ki Jurukiting pun tak sanggup untuk membunuhnya. Lalu Ki Jurukiting membawa Raden Praseso ke Mataram lalu diserahkan oleh Ki Jurukiting kepada Sultan Agung, yaitu Raja Mataram. Sultan Agung pun mengangkat Raden Praseso menjadi anak angkat dan kemudian diangkat pula menjadi menantu oleh Sultan Agung. Pernikahan Raden Praseso pun tidak berlangsung lama dengan putri Sultan Agung dikarenakan istrinya Raden Praseso meninggal sangat muda dan belum memiliki anak. Raden Praseso pun diangkat oleh Sultan Agung menjadi Raja Madura dengan gelar Cakraningrat I. Lalu dia pun berhak mengangkat semua adipati di berbagai wilayah Madura dengan persyaratan minta izin dan minta persetujuan dari Sultan Agung. Salah satu yang diangkat menjadi adipati di Madura oleh Raja Cakraningrat yaitu Pangeran Megatsari, tak lain menantunya Raden Cokroningrat I itu sendiri. Karena Pangeran Megatsari telah menjadi adipati di Madura, maka dia pun menempati istana atau keraton Mandiraras yang dibangun oleh Pangeran Nonggo Sukowati di tahun 1530. Oke, begitu saja cerita dari penyerangan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Macan Mataram sendiri, yaitu Ki Jurukiting. Ya,
ketika saat menyerang keraton yang ada di Madura. Kisah tersebut diambil dari beberapa lontar Madura dan diolah dari berbagai sumber yang lain. Jika ada salah penyampaian ataupun kurang menyenangkan di dalam diksi bahasa yang saya gunakan atau masih belepotan di dalam penyampaian sejarah, saya pribadi mohon maaf. Ikuti video selanjutnya atau kisah-kisah seru, kisah-kisah menarik selanjutnya dengan cara dukung kami, tekan tombol like, share, dan subscribe ya tentunya.